Shalom, damai di hati. Jumpa dengan saya Pendeta Isiko Tambunan di program acara Rema in Minute. Dan puji Tuhan di hari-hari ini kita tetap dikuatkan, kita tetap diberkati. Ingat dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berbicara tentang berkat, mungkin di antara kita ada yang bertanya dalam hati, mengapa saya sudah melakukan yang terbaik tetapi sepertinya hidup saya begini-begini saja? Atau mengapa saya selalu memberikan yang terbaik, memberikan, tetapi sepertinya jawaban-jawaban yang saya mohonkan Tuhan belum berkati dan nyatakan. Saudara-saudara, kunci untuk menerima berkat ada 3 hal penting menyangkut hati kita. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada 3 penyakit hati yang kadang sadar atau tidak, atau bahkan kita sendiri tahu tapi banyak kali kita melakukannya. Banyak yang berkata, pendeta setengah mati untuk menghilangkan 3 penyakit hati ini. Karena 3 penyakit hati ini susah-susah gampang susah, tetapi tidak ada yang sulit untuk menyembuhkannya kalau kita mau berharap dan berpasrah pada Tuhan. 3 penyakit hati ini, yang pertama adalah kepahitan hati. Saudara-saudara, banyak kali pintu berkat tertutup untuk kita karena kita tidak mau meninggalkan, kita tidak mau mengobati kepahitan hati. Banyak suami istri yang hidup bersama, kita melihat biasa-biasa saja, begitu romantis, begitu harmonis, tetapi ternyata kepahitan hati atau akar pahit yang satu terhadap yang lain itu masih ada. Tidak mau mencabut akar pahit, dan kepahitan itu tetap ada. Akhirnya perjalanan hidup berpuluh-puluh tahun yang sudah dilewati tidak bisa dinikmati. Yang dinikmati hanyalah kepahitan hati. Pilihan ada di tangan Anda. Anda mau mencabut akar pahit itu, meninggalkan kepahitan, atau tidak. Tapi pendeta sarankan, karena ini firman Tuhan yang berkata, cabut akar pahit itu, sehingga kita tidak menderita sakit hati. Oke, yang kedua, tinggi hati. Nah, tinggi hati ini banyak sekali yang menilai bahwa bagaimana sih tinggi hati ini? Tinggi hati kita sendiri tahu bahwa kita tidak mau bersosialisasi dengan yang lain. Kita merasa derajat harkat martabat kita lebih tinggi dari yang lain. Tinggi hati berarti kita membatasi pergaulan kita. Tinggi hati berarti kita merasa yang paling benar, yang lain salah. Meskipun kita benar, tapi kita tidak boleh merasa tinggi hati. Tinggi hati, banyak sekali contohnya. Ini yang selalu menjadi pergumulan gereja. Banyak kali kita orang-orang percaya merasa malu untuk berjualan, merasa malu untuk berusaha yang memulai dari nol. Kita biasanya mau langsung manajer, langsung atasan, langsung menjadi pimpinan, langsung menjadi CEO. Tapi sebenarnya kalau kita rendah hati, kita tahu bahwa meski kita mulai dari nol, tapi itu berkenan di mata Tuhan, maka kita tidak akan malu karena kita tahu itu adalah jalan yang terbaik. Berusaha, berusaha. Hayo para pemuda, sebagai tulang punggung gereja, mulailah, jangan tinggi hati. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk memulaikan tanggung jawab yang baru, menunjukkan bahwa kita yang terbaik. Tinggi hati juga bisa berarti bahwa kekayaan, harta, jabatan, materi kita miliki karena kekuatan kita. Padahal kita harus menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya. Tuhanlah pemberi berkat. Dan kalau kita diberkati, maka kita harus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mau bersaksi tentang kemurahan Tuhan, silakan. Tapi yang paling terpenting adalah juga menjadi saksi Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Yang ketiga, penyakit hati yang banyak kali kita alami tapi tidak kita sadari adalah menjadi tawar hati. Ya, tawar hati terhadap Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa bertahun-tahun. Mengapa keluarga saya tidak dipulihkan?
Mengapa pekerjaan saya, mengapa pelayanan saya, mengapa persahabatan saya dan sebagainya tidak dipulihkan? Ternyata akhirnya karena lelah menunggu jawaban Tuhan, maka kita menjadi tawar hati. Ya Tuhan ternyata tidak berkuasa. Tuhan ternyata tidak bisa menolong saya. Tuhan ternyata begitu jauh, tangan Tuhan tidak sanggup dan sebagainya. Tidak boleh tawar hati, karena tanpa Tuhan kita akan hancur. Tanpa Tuhan kita akan binasa. Tanpa Tuhan kita malah akan semakin jatuh. Tapi sebaliknya bersama Tuhan, kita akan semakin dimenangkan. Jangan tawar hati. Karena apa? Karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Selamat menerima berkat dari Tuhan. Hilangkanlah tinggi hati, kepahitan hati, dan juga tawar hati. Milikilah hati yang penuh sukacita apapun musim hidup yang kita lalui. Karena Tuhan pasti akan selalu membukakan pintu berkat-Nya bagi kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati firman-Nya. Amin.